firman Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau datang menyembah Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 34 sampai 52. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaraanku? Hakku lah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada, maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah merenungkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan membaubukan anak panahku dengan darah, dan pedagangku akan memakan daging darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan. Dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang, bersorak-soraklah hai bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataannya, nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Negob yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab itu kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gunung Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah membacakan dari ayat 34 sampai ayat 52. Dan pada hari ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu nasihat Musa.
Sekali lagi, nasihat Musa kepada orang Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berbicara tentang Musa, kita tahu Musa adalah seorang pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berbicara nasihat, pasti kita sering menerima nasihat, terutama dari nasihat dari kedua orang tua kita. Ada mungkin beberapa yang mau disampaikan mereka. Kenapa orang tua kita memberikan nasihat kepada kita? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersandung, supaya kita hidupnya bahagia. Saya percaya orang tua memberikan nasihat bukan karena mereka ingin menjatuhkan kita, bukan. Tapi mereka tidak ingin anaknya sama seperti yang mereka alami. Jadi karena orang tua sudah memiliki banyak pengalaman tentang kehidupan, maka mereka memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi daripada dirinya sendiri. Cuma Tuhan inilah juga yang dialami oleh Musa. Musa mau umat Israel tetap berpegang pada hukum Taurat, tetap berpegang pada perintah Allah. Kenapa? Karena Musa sendiri juga sudah mengalami. Dikatakan ketika dia berada di padang gurun Sin, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin, Musa melakukan pelanggaran. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga dari hal itu Tuhan marah kepada Musa. Tuhan murka kepada dia. Sehingga Musa tidak ikut untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat, tapi namun dia tidak bisa ikut. Sehingga di akhir hidupnya dia tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia tidak menuruti perintah Allah. Karena dia melanggar kekudusan Allah di tanah air Meriba. Oleh karena itu jemaat Tuhan, Musa juga hari ini menasihatkan kita, menasihatkan orang Israel, supaya di dalam kehidupan kita boleh senantiasa taat. Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita mengikutinya. Itulah nasihat Musa kepada kita dan kepada orang Israel. Supaya apa? Supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh, dan dikatakan supaya umur kita panjang di mana tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, sehingga apapun janji Tuhan kepada kita akan digenapinya, asalkan kita boleh terus berjalan dalam firman-Nya dan menuruti segala perintahnya. Maka dia juga akan memberkati kita, akan memberikan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Oleh karena itu Musa memberikan nasihat bukan karena dia merasa hebat, bukan karena dia merasa dia jadi seorang pemimpin yang berkuasa, tidak. Namun dia merasa bahwa dia pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga membuat Tuhan murka terhadap dia. Dan dia tidak mau menginginkan orang Israel dan kita pada saat ini, zaman sekarang ini, Tuhan murka terhadap kita. Namun dia mau kita hidup di dalam firman-Nya, supaya kita menerima perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.